satu kata nih buat part-time. Mewakili part-time itu apa tuh? Fun. Fun banget nih. Fun. Kalau kamu apa? Bermanfaat. Bermanfaat. Halo Batas People, kembali lagi di Batas, ruang cerita tanpa batas. Nah, kembali lagi dengan host magang favorit kalian, yaitu Savero, yang siap nih menemani waktu kalian. Mau itu pagi, siang, sore, atau malam, yang penting jangan sambil kuliah. Nah, di sini tuh gue bakal bahas nih, cerita yang menarik yang pasti relate nih dengan beberapa dari kalian, yaitu part-time sambil kuliah. Itu tuh bakal bikin kalian burnout atau growth tuh. Menurut kalian gimana? Part-time itu bakal seru atau enggak? Nah, itu yang bakal kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelum itu, kita jangan lupa untuk follow sosmed dari Batas. Supaya apa? Kalian gak ketinggalan nih info-info menarik, kapan lagi Batas akan tampil, cerita menarik apa lagi yang akan kita tampilkan. Nah, untuk pertemuan kali ini nih, yang sangat amat-amat menarik, kita kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Boleh perkenalan dirinya nih, kakak-kakak yang double cantik. Oke, halo semua, nama aku Widya, aku dari B8 angkatan 25. Halo semuanya, aku Malva Fausa Sarazaria Sijabat, tapi kalian bisa panggil aku Malva, aku dari BA 24. Nah, dari wajahnya cantik, namanya juga cantik. Apalagi anak BA. BA, B-nya apa? Bisnis. Nah, itu tuh bakal relate banget dengan topik yang bakal kita ajuin. Nah, kakak cantik sekalian, pernah part-time gak nih? Oke, kalau aku sekarang lagi part-time, kebetulan di internship di Presiden University. Di tahun pertama itu mengadakan adanya internship, jadi aku apply lah. Baru semester 1 nih ya? Betul, aja nih. oh betul. Penasaran nih manage waktunya gimana? Dari kalau kamu Alfa nih? Oke, jadi kalau aku tuh part-time di Ziva Coffee as a brand ambassador. Di sana tuh aku seperti talent ya, lebih tepatnya kayak bikin konten, terus kayak jadi wajahnya Ziva Coffee gitu. Wow. Kedengarannya sibuk-sibuk banget nih. Yang satu magang, yang satu jadi bikin konten kreator. Pasti sibuk banget nih. Boleh tahu nggak sih, gimana sih cara kalian kayak manage waktunya, cara kerja waktu kalian tuh gimana sih? Oke. Karena kan beda-beda nih cara kerjanya nih. Perusahaannya kayak beda. Yang satu di kafe, yang satu intern di kampus. Boleh tahu nggak nih? Kalau aku sendiri karena aku intern di kampus juga ya, jadinya nggak bentrok untuk jadwal kuliah. Karena dibikin jadwal untuk magangnya itu after class gitu. Dan kita tuh emang udah dijadwalin untuk weekly meeting, report untuk pekerjaan dalam 1 minggu itu seperti apa gitu. Jadi kita buat jadwal kita sendiri untuk supaya gak bentrok gitu sih. Udah terschedule ya. Kalau dari kamu apa? Oke, karena kebetulan tempat di mana aku kerjanya itu lumayan baik ya lingkungannya. Jadi mereka sangat amat mengerti bahwa aku juga adalah seorang mahasiswi gitu. Jadi mereka nggak pernah nuntut untuk masalah waktu. Jadi aku pun lebih mudah untuk ngatur dan mereka pun menyesuaikan jadwal kuliah aku. Jadi nggak ada yang bentrok sih gitu. Pernah nggak sih kayak contoh nih kalau dari aku ya, kayak aku tuh pernah magang nih. Terus kalau dari tempat magang aku tuh contoh nih kayak aku harus kerjanya dari Senin sampai Jumat. Tapi di hari Senin ini aku misalnya ada exam. Examnya itu dari siang sampai malam. Yang dimana tuh malam tuh aku harusnya kerja nih. Alhasil jadinya bentrok dong. Jadi akhirnya mau nggak mau aku jadi pindah ke hari lain dong. Schedule-nya berantakan nih. Pernah nggak nih kakak-kakak sekalian yang lagi magang tuh pernah ngalamin kayak, aduh jadwalnya bentrok, terus harus jadi ngorbanin waktu kakak yang lain nih. Pernah nggak tuh? Oke, kalau aku sendiri pastinya pernah ya. Karena aku di internship aku ini banyak event-event banget dan aku tuh perannya bisa jadi IO lah, bisa jadi logistik, kita nggak nentu juga gitu kan. Nah, pernah banget pastinya bentrok karena ada kelas di hari H event. Dan itu bener-bener challenging banget buat aku dan tapinya karena aku kampusnya di magangnya di kampus juga, jadinya ada surat dispensasi gitu. Jadinya masih tertoleransi, enaknya gitu sih. Kalau dari Kamal Alfa gimana tuh? Oke, ditanya bentrok ya. Sebenarnya
dibilang bentrok sih aku bilang tadi kan nggak pernah nih. Tapi Iya. kenapa bisa nggak pernah sebenarnya gini. Jadi kita balik lagi ya prioritas kita gitu kan. Sebenarnya kita tuh di kampus nih mau ngapain gitu, mau kuliah atau mau kerja. Kita lihat dulu itunya. Tapi kan di satu sisi kita juga punya tanggung jawab. Nah, karena tadi aku bilang bahwa environment di tempat kerjaan aku itu sangat mendukung, jadi bisa di reschedule dan bisa didiskusikan lagi untuk gimana nih kalau misalkan bentrok gitu. Jadi menurutku sih penting ya ilmu negosiasi. Salah satu yang aku dapat juga ya selama berkuliah itu bahwa negosiasi bisa counter apapun. Hmm. Terus kan kakak Widya ini kan masih semester pertama nih. Betul. Boleh tahu nggak nih dari kakak Widya juga, kak Malva juga, alasan kalian berdua tuh magang tuh kenapa sih ambil part time? Oke, kalau untuk dari pribadi aku sendiri, karena sebelum masuk kampus aku itu gap year ya, Ya. jadi aku juga udah magang sebelum masuk kampus gitu. Dan ternyata aku tertarik dalam dunia kerja gitu. Dan pas banget masuk Presiden University, Hmm. langsung diumumin untuk tahun pertama ada untuk internship atau magang gitu. Jadi aku apply dan alhamdulillahnya aku terapprove. Aku juga sama jadi sosial media. Aku di divisi sosial media jadi kepala divisinya. Udah. Dan itu benar-benar sebenarnya fun and challenging juga pastinya. Kalau kak Malva gimana tuh? Sorry tadi pertanyaannya boleh diulang? Alasan kakak nih ngambil part time tuh apa? Karena kan kebanyakan orang tuh ngapain sih part time biar dapat gaji, terus gajinya itu buat beli outfit. Karena Oke. kan Gen Z sekarang tuh ngapain ambil part time buat beli outfit. Oke. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini dijawab dengan serius tuh sebenarnya karena basically aku suka belajar aja. Jadi aku mencari Hmm. pengalaman di luar. Tapi aku nggak nyari kan, karena posisinya aku di reach out gitu. Jadi Oh. aku terima sebagai pengalaman. Nah, cuman ini ada backstory yang menurut aku seru nih. Karena pada saat itu, kita tahu ya kalau misalkan maba, itu tuh biasanya banyak pengeluaran. Jadi itu Betul. sangat menguras tabungan saya gitu kan. Apalagi orang tua ngasihnya nggak banyak nih. Jadi gimana caranya kita memanage? Oke. Satu sisi ada di titik di mana aduh duit saya habis banget nih gitu kan. Terus pada saat itu tuh aku nggak tahu mau ngapain. Terus aku juga nggak apply kemana-mana. Cuman waktu itu aku cuma berdoa doang kayak gimana ya aku mau kerja tapi aku nggak tahu di mana gitu. Tiba-tiba dapet DM itu. Jadi menurut aku itu adalah timing yang pas gitu kan. Kita lagi butuh nih, tapi terus ditawarin dan ternyata found out bahwa tempatnya ini satu vibe sama aku. Jadinya that's why aku juga accept gitu. Ada beberapa juga sih sempat dapet tawaran, cuman karena aduh rulesnya agak berat nih dan aku nggak mau gitu. Jadi akhirnya aku terima tawaran di Ziva gitu. Cara kakak manage waktu, kapan kakak kerja, kapan kakak waktu kuliah, kapan kakak waktu itu kayak istirahat, kayak bebas dari segala hal tuh gimana sih? Oke, kalau aku first of all jangan jadi orang deadliners, ya kan? Pasti kamu juga kan, ya kan? Pasti ngerasain gimana rasanya kalau deadliners itu pasti jadinya berantakan, semua schedule yang udah disusun rapi, itu bisa jadi ada yang miss gitu, atau bahkan kalau misalnya event itu nggak miss, kita jadinya performanya jadi kurang gitu kan. Nah, aku sih itu jangan jadi deadliners karena pasti di kerjaan aku juga itu pasti dikasih untuk deadline-nya kan. Iya. Deadline-nya tugas pun seperti itu dan aku kalau aku bisa, aku pasti langsung kerjain di waktu luang aku, misal di hari itu aku langsung luang, aku langsung kerjain gitu. Jadi aku nggak mau untuk numpuk kerjaan aku gitu, karena itu bikin burnout sendiri jadinya gitu. Dan itu alhamdulillah selama ini aku lancar sih untuk manage hal itu supaya nggak jadi deadliners. Kalau kak Malva gimana tuh? Aku setuju banget sama Widya, itu benar, jangan jadi deadliners. Tapi kalau aku sendiri pribadi tuh dengan bikin schedule. Jadi karena aku tahu kerja aku tuh setiap minggu dan itu jadwalnya bisa di-arrange. Jadi aku siapin satu hari yang memang dimana aku harus take konten nih, memang aku harus kerja, aku harus datang. Yang waktunya tuh kosong, dimana nggak ada jadwal kuliah. Karena kita balik lagi ingat kalau kita di sini kan kuliah ya tujuannya di PU gitu. Jadi jangan sampai kerjaan kita ini tuh mengganggu waktu kuliah kita gitu. Betul. Nah, dari cerita-cerita kakak yang seru nih, boleh nggak ceritain kayak pengalaman yang paling menarik yang, wah ternyata seru juga nih dari jadi part time tuh. Terus kayak ada struggle-struggle nggak di part time kakak tuh? Boleh nggak diceritain? Kalau dari aku pasti struggle itu pasti. Pertama, apalagi aku di divisi sosial media ya kan. Pasti kakak juga relate kan. Benar. Nah itu tuh susah banget gimana kita supaya manage konten-kontennya itu biar gak terulang gitu loh.
dalam 1 hari itu kita memang harus upload gitu. Hmm. Tapi kita nggak tag dalam 1 hari. Jadi kita dalam 1 minggu kita tag 2 hari dan itu langsung kita kumpulin untuk upload di minggu ke depannya gitu. Dan itu yang Oke. challenging-nya. Fun-nya kalau kita lagi tag konten bener-bener fun banget karena kayak kita bener-bener teamwork dan bener-bener kayak saling tukar pikiran masing-masing, bercanda gitu-gitu. Apalagi kalau misal ada yang satu jurusan kan relate juga bisa untuk kayak berbagi kayak tugas-tugas nih, tugas ini gimana nih kayak gitu. Bisa ngobrol-ngobrol itu juga gitu. Dan untuk staff-nya juga pun baik banget dan yang enggak mempressure kita, apalagi kita first year ya dalam internship ini di kampus gitu sih dan semuanya alhamdulillah ngedukung. Jadi it's really fun for me. Oke, kalau Malva nih, boleh ceritain nggak? Oke, aku dari struggle dulu aja kali ya. Nah, untuk struggle-nya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu yang sampai bikin jadi nggak mau lagi gitu kan. Tapi tetap ada, yaitu misal contoh bikin konten. Jadi tuh kalau misalkan orang lihat di sosial media kayak tinggal post gitu di Ya, konten, betul banget. jadi konten creator kelihatannya tuh gampang banget tinggal Bener. ngomong aja gitu kan. Padahal enggak, itu banyak di belakang layar revisi, retake tuh Betul banget. berkali-kali sampai mendapatkan yang benar-benar ini loh gitu. Dan dari situ tapi aku ngambil bahwa itu jadi tempat belajar aku juga. Jadi kenapa makanya aku memilih untuk lanjut karena kan aku awalnya kontrak 3 bulan. Terus sekarang puji Tuhan nambah lagi ya kontraknya kan. Nah, itu kenapa aku ngambil karena aku merasa aku berkembang di sana gitu. Jadi nggak cuman karena pengen uangnya doang, tapi aku juga dapat pengalamannya, aku juga dapat pembelajarannya. Nah, itu salah satu fun yang aku dapat Benar. juga. Apalagi ketika kita punya relasi yang bagus Bener ya, banget, yang iya. lingkungannya mendukung nih untuk kita tuh sama-sama grow. Bener banget. Gitu. Oke. Pernah nggak sih kayak waktu kakak lagi struggle, terus kakak sampai mempengaruhi tuh kayak aktivitas kakak lainnya, bikin kakak down kayak udah nggak mood kayak nggak mau ngapain-ngapain. Contoh nih kayak di aku tuh karena aku di F&B, otomatis tuh kayak aku di role-nya pindah-pindah nih. Kayak entah aku itu mau jadi barista atau entah aku mau bantuin beres-beres. Nah, kayak ada momen di satu-satu aku pernah tuh kayak jadi barista, tapi tuh aku kayak resepnya ada yang salah nih. Nah, akhirnya aku dapat komplain tuh dari customer. Hasil aku kan marahin banget sama manajer aku, terus kayak aku, aduh, kayak down banget nih, sampai nggak mood, kayak mau ngapain-ngapain udah nggak mood banget, mau keluar kamar udah nggak bisa, terus mana besoknya ada kelas. Nah, pernah nggak tuh kayak gitu tuh? Basically kalau aku jujur nggak pernah, tapi kalau dalam struggle itu pasti ada kan. Apalagi aku di intern aku yang ini, itu banyak event dan kita tuh selalu sama, kita tuh change role terus. Kita tuh selalu diputar role-nya, bisa jadi IO, bisa jadi logistik, F&B, semua kan. Dan apalagi logistik terutama. Logistik kan biasanya terkenal dengan para laki-laki ya, bukan perempuan. Dan aku di situ ditunjuk menjadi kepala logistik dan itu first time banget buat aku jadi logistik dan it's really hard for me, bener-bener struggle banget dan tapi karena kita teamwork, kita jadi bisa untuk kerjasama dan kita nggak membebani pekerjaan di satu sisi aja kan, kita jadi bagi-bagi gitu sih. Kalau kamu Alfa? Oke, sejauh ini sih sebenarnya aku nggak ngerasa yang kayak gitu ya, tapi lebih karena aku kuliah, kerja nggak cuman itu doang, tapi kayak aku juga ada kegiatan aku yang lain kan, misal Mister and Miss, dan misalkan ada event yang padat banget, terus udah gitu aku kerja, udah gitu kuliah, itu kan burnout ya, cuman Iya. nggak apa-apa. Ternyata tuh menurut aku itu ketika kita ngerasain burnout itu dan kita tahu itu privilege loh, karena Iya kita jadi bener banget. punya waktu untuk istirahat gitu. Kita bisa tahu bahwa oh diri kita nih kayaknya butuh rest dulu nih, jangan terlalu dipaksa karena gini loh, daripada hasilnya tadi nggak maksimal ya kan. Jadi lebih baik kita istirahat dulu, tapi ketika kita balik kita benar-benar performa yang benar-benar baik gitu, yang benar-benar bagus gitu. Kalau menurut kakak sekalian nih, stigma tentang kalau kuliah sambil part time berat, terus apalagi mempengaruhi nilai, menurut kakak tuh gimana tuh? Oke, kalau dari aku itu tergantung kitanya. Pertama, tujuan kita part-time itu buat apa, dan tujuan kita kuliah itu mau ngapain gitu. Jadi intinya balance keduanya, bukan dan kita tahu nih
tanggung jawab kita di mana gitu. Betul. Jadi kita sebagai mahasiswa juga punya tanggung jawab, kita di kerjaan juga punya tanggung jawab, dan ketika kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab itu, kita akan tahu, kita akan bisa membagi waktu dengan baik gitu. Kita akan bisa memprioritaskan mana sih yang sebenarnya harus kita duluin. Jadi nggak mengorbankan satu yang lain gitu. Betul, aku setuju banget sih. Sama berarti. Sama. Berarti kalau misal nih, contohnya aku sempat kayak ada stigma nih, kayak aduh kayaknya berat banget nih, apalagi kan ini first time aku nih buat magang nih. Itu ngilanginnya gimana sih? Kayak first time kita meluncur mau ke part time, terus kita kayak dapet iming-iming, lu nanti gimana? Kayak nanti kalau misalnya ada kelas, apalagi di rotate jadwalnya, itu gimana tuh ya? Cara ngilangin stigma, kayak part time itu bikin lelah, nggak worth it buat kalian. Apalagi masih maba nih. Oke, cara matahinnya, karena fokus pada berkembang. Kalau dari kitanya mau berkembang, itu pasti kita kalau ada kemauan kita untuk berkembang, pasti bisa dong ngalahin stigma itu, gitu Hmm. sih. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing juga gitu, bagaimana kita mau menyikapinya, bagaimana kita mau berkembang ke depannya gitu. Kebetulan aku juga kan, aku ingin banget jenjang karir di sosial media ini kan, dan makanya aku mulai untuk dari awal banget nih buat coba. Kalau nggak kita coba, kapan lagi ya kan? Kita nggak bakal tahu juga bagaimana itu dunia pekerjaan tuh beda loh dengan dunia, perkuliahan gitu. Jadi mending kita langsung terjun langsung aja gitu, gitu sih. Nah, menurut kakak sekalian nih, ada satu kata nih buat part time. Mewakili part time itu apa tuh? Fun, Fun banget nih. fun. Kalau kamu apa? Bermanfaat. Bermanfaat. Nah, kalau kayak gitu tuh boleh nggak sih ngasih tips atau motivasi nih buat anak-anak kuliah yang lagi pertama kali mau menceburkan diri dalam dunia part time, atau enggak buat anak-anak yang lagi part time terus lagi down banget nih masalah part time struggle. Boleh nggak tuh? Oke, kalau dari aku, untuk kalian semua jangan pernah takut untuk mencoba karena berkembang itu bagus, guys. Benar-benar itu benar-benar manfaatnya banyak banget. Kata Kak, lupa Kak namanya. Malva. Kak Kava. Bener banget karena itu manfaatnya banyak banget terutama diri kita sendiri ya. Hmm. Pertama, dan jangan pernah takut kayak aduh nanti gimana ya kalau nggak bisa, aduh ini gimana ya. Itu kalian nggak bakal dilepas seutuhnya kok guys. Kalian bakal tetap diarahin dulu dan kalian akan kalau nggak coba kan kalian juga nggak tahu kan kayak gimana sih struggle di dunia kerja langsung gitu kan. Dan pastinya untuk build portofolio itu bagus banget loh untuk CV kalian karena pengalaman kan yang dilihat pertama kali ya kan pastinya kalau sebagai HRD gitu sih dan jangan pernah takut untuk coba terus berkembang. Ya, dari aku cukup sekian. Kak Malva. Nah, aku setuju untuk terus coba karena aku juga orangnya explore. Jadi kalau misalkan kita nggak explore, kita nggak tahu nih kita ternyata passionate-nya di mana gitu. Tapi ini tips dari aku yang di reach duluan sama kerjaan. Caranya gimana sih Kak gitu kan? Personal branding itu sangat amat membuka peluang. Social media itu Betul. guys benar-benar membuka banyak jalan gitu. Kalau misalkan kalian masih merasa ngapain sih bikin konten, ngapain sih upload ini gitu kan, itu yang orang lihat. Jadi gimana ya kalau misalkan kalian berpotensi tapi orang nggak tahu, kalian nggak tahu cara nunjukinnya itu Betul. gimana. Nah gitu, gimana orang mau lihat kalian berprestasi, gimana orang mau lihat kalau kalian kompeten, gimana kalau pihak yang mau butuh kalian nih ternyata nggak tahu nih ternyata ada orang yang kayak gini karena kalian nggak punya personal branding gitu Betul. di sosial media. Jadi gunain teknologi dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah takut karena semua hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Betul Oke, banget. cakep banget nih kata-katanya. Nah, kayak ini kita udah keasikan banget nih ngobrolnya sampai lupa waktu. Nah, kalau kayak gitu nih, kesimpulannya yaitu buat kalian nih yang merasa kayak ada stigma atau pikiran-pikiran negatif tentang apa part time itu berat banget atau enggak, itu enggak guys. Seperti yang diceritain Kam Alfa, itu tuh kayak masih banyak cara buat kalian tahu potensi diri kalian. Gimana sih cara kalian tahu potensi kalian? Itu tuh nggak harus dari kayak kalian maksa diri kalian untuk nunjukin diri. Itu dari orang lain sadar akan potensi kita tuh juga bisa. Dan juga kalau kalian masih kayak ada pesimis, masih takut-takut, kalian boleh kok nanya ke orang-orang yang ada di sekitar kalian udah pernah nyoba.
Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu, apalagi malu untuk bertanya. Nah, itulah kenapa kalian harus mencoba part-time, di mana kalian bisa berkembang, makin banyak kalian wawasannya lebih luas. Terus kayak lingkup kalian tuh makin luas lagi, nggak cuma itu-itu aja. Kayak gitu. Oke, once again, makasih ya untuk kakak-kakak narasumber yang cantik-cantik ini udah ngeluangin Sama-sama. Aku waktu. juga makasih banyak udah Makasih Ngasih diundang. tips, Betul. apalagi bermanfaat banget nih buat kita maba, apalagi yang mau menceburin diri ke dunia part-time. Makasih banget lah ya. Oke, kayaknya udah cukup sekian, udah kelamaan banget nih. Masih ada next time lagi buat kalian bisa nonton Batas. Jadi sebelum kita udahan, jangan lupa nih share, komen, dan like channel Batas supaya jangan ketinggalan berita-berita atau info terbaru dari Batas. Dadah, see you again guys!